Indonesia merupakan negara kepulauan, yang tentu banyak pertanyaan kalau kita mengatakan bagaimana sih manusia dan binatang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat dan rekan-rekan semua. Senang rasanya bisa ambil bagian di sini di bincang redaksi ya yang mengangkat tema tentang arkeologi bersama National Geographic Indonesia. Pada saat kali kesempatan ini saya hanya akan sedikit melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Jatmiko yang sudah cukup jelas. Namun sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran beberapa slide lah, mungkin karena ada beberapa hal yang penting kita ketahui untuk melatar belakangi dari aspek arkeologi maupun tentang aspek kebumian ya. Karena mungkin banyak yang ada di sini yang di luar arkeologi, dan juga seandainya ada teman-teman dari geologi yang datang mungkin bisa membantu kita juga memberikan masukan, karena kadang-kadang kita bekerja pada suatu bentang lahan yang berkaitan dengan geologi tapi kita tidak mengerti, kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita perlu juga untuk mengetahui aspek dari geologis tersebut. Nah, saya akan mulai secara ringkas dengan sejarah bumi ya. Dan ini tentang mungkin yang dari geologi udah tahu betul seperti ini. Ini adalah sejarah bumi, fase-fase pembentukan bumi dari awal, dari sekian bilion tahun yang lalu hingga sekarang, hingga Holocene. Dan kita semua tahu bahwa arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia di masa lalu melalui tinggalan budayanya. Akan tetapi seringkali kita temukan bahwa banyak masyarakat umum yang belum tahu sebenarnya di mana sih arkeolog ini bekerja dalam rentang waktu yang panjang dalam sejarah bumi ini. Jadi dari sekian rentang waktu yang panjang ini, sebenarnya arkeologi hanya ada di atas ini, hanya kecil sekali. Jadi kita hanya ada di Quaternary, karena disinilah diduga manusia mulai muncul. Jadi kita, walaupun kadang-kadang kalau kita mau mengadakan ceramah atau mengadakan public lecture, sekarang mereka banyak bertanya tentang kenapa di Indonesia nggak ada dinosaurus, kenapa nggak ada ini, kadang-kadang dikaitkan dengan fosil-fosil yang jauh tua yang di luar bidang studi kita. Jadi ini mungkin perlu kita ketahui juga bahwa di arkeologi kita hanya mempelajari aspek-aspek yang berasal dari masa atau dari sistem period dari Quaternary. Jadi selebihnya biasanya teman-teman dari geologi maupun dari paleontologi yang akan mempelajarinya. Aspek yang kedua adalah berkaitan dengan kondisi Indonesia sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentu banyak pertanyaan kalau kita mengatakan bagaimana sih manusia dan binatang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan dalam sejarah bumi, baik dari geologi maupun dari bidang ilmu yang lain yang berkaitan dengan kebumian, kita kenal di zaman dulu ada istilah glasial dan interglasial. Ya, oke, selamat sore Bapak Ibu yang terhormat dan rekan-rekan semua. Senang rasanya bisa ambil bagian di sini di bincang redaksi ya yang mengangkat tema tentang arkeologi bersama National Geographic Indonesia. Pada saat kali kesempatan ini saya hanya akan sedikit melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Jatmiko yang sudah cukup jelas. Namun sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran beberapa slide lah, mungkin karena ada beberapa hal yang penting kita ketahui untuk melatar belakangi dari aspek arkeologi maupun tentang aspek kebumian ya. Karena mungkin banyak yang ada di sini yang di luar arkeologi, dan juga seandainya ada teman-teman dari geologi yang datang mungkin bisa membantu kita juga memberikan masukan, karena kadang-kadang kita bekerja pada suatu bentang lahan yang berkaitan dengan geologi tapi kita tidak mengerti, kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita perlu juga untuk mengetahui aspek dari geologis tersebut. Nah,
Saya akan mulai secara ringkas dengan sejarah bumi ya, dan ini tentang mungkin yang dari geologi udah tahu betul seperti ini. Ini adalah sejarah bumi, fase-fase pembentukan bumi dari awal dari sekian bilion tahun yang lalu hingga sekarang, hingga Holocene. Dan kita semua tahu bahwa arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia di masa lalu melalui tinggalan budayanya. Akan tetapi seringkali kita temukan bahwa banyak masyarakat umum yang belum tahu sebenarnya di mana sih arkeolog ini bekerja dalam rentang waktu yang panjang dalam sejarah bumi ini. Jadi dari sekian rentang waktu yang panjang ini, sebenarnya arkeologi hanya ada di atas ini, hanya kecil sekali. Jadi kita hanya ada di Quaternary, karena disinilah diduga manusia mulai muncul. Jadi kita, walaupun kadang-kadang kalau kita mau mengadakan ceramah atau mengadakan public lecture, sekarang mereka banyak bertanya tentang kenapa di Indonesia nggak ada dinosaurus, kenapa nggak ada ini, kadang-kadang dikaitkan dengan fosil-fosil yang jauh tua yang di luar bidang studi kita. Jadi ini mungkin perlu kita ketahui juga bahwa di arkeologi kita hanya mempelajari aspek-aspek yang berasal dari masa atau dari sistem period dari Quaternary. Jadi selebihnya biasanya teman-teman dari geologi maupun dari paleontologi yang akan mempelajarinya. Aspek yang kedua adalah berkaitan dengan kondisi Indonesia sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentu banyak pertanyaan. Kalau kita mengatakan bagaimana sih manusia dan binatang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan dalam sejarah bumi, baik dari geologi maupun dari bidang ilmu yang lain yang berkaitan dengan kebumian, kita kenal di zaman dulu ada istilah glasial dan interglasial, atau simbolnya kita mengatakan sebagai zaman es dan ketika zaman es mencair. Ketika zaman glasial, permukaan bumi turun sangat drastis, sehingga laut-laut dangkal itu akan membentuk daratan. Untuk wilayah Asia Pasifik, kita kenal dengan adanya paparan Sunda dan paparan Saur yang ada di barat dan timur, ya. Kedua paparan ini muncul ketika permukaan air laut turun hingga mencapai 120 meter pada kelas glasial maksimum sekitar 19 sampai 20 ribu tahun yang lalu. Dan kedua paparan ini menyediakan sarana manusia maupun binatang untuk menyeberang dari Asia daratan ke Asia kepulauan. Begitu juga dari benua Australia ke kepulauan yang ada di timur, ya. Sedangkan di bagian tengah yang kita sebut dengan Wallacea itu selama sejarahnya tidak pernah bergabung dengan dua kontinen, baik dengan Asia maupun dengan Australia, sehingga seolah-olah dia terpisah, pulau-pulau yang terpisah dan tidak terkoneksi dengan pulau-pulau yang ada di barat dan juga yang ada di sebelah timurnya. Nah, kondisi ini telah memunculkan sebuah studi tentang biogeografi. Jadi salah satu motor dalam membedakan antara fauna barat dan timur yaitu Alfred Russel Wallace pada tahun 1859 yang kemudian ditindaklanjuti diperbaiki oleh Huxley yang kemudian membedakan antara fauna yang ada di barat dan fauna yang ada di sebelah timurnya. Jadi garis ini kemudian dikenal dengan garis Wallace. Mungkin teman-teman semua menyadari atau tahu tentang hal ini. Tapi ini penting kita ketahui kalau kita mempelajari tentang arkeologi maupun paleontologi atau kehidupan di masa lalu. Memang tidak semuanya fauna-fauna yang ada di bagian Wallacea ini adalah sama dengan sini. Artinya bahwa kemungkinan besar hanya fauna-fauna yang bisa berenang, bisa terbang, ya, yang bisa menyeberang ke timur, atau fauna-fauna yang memang dibawa oleh manusia pada fase-fase yang berikutnya. Sedangkan di sebelah timur,
Lydekker mulai membuat sebuah demarkasi, membuat perbedaan antara bagian Saul dengan Wallacea, di mana Saul banyak dipengaruhi oleh fauna-fauna dari Australia, sehingga tidak mengherankan kita akan menemukan wallaby atau kanguru yang ada di mana, di Papua, dan juga beberapa marsupial. Nah, sekali lagi ini hanya sekedar contoh, jadi peta ini hanya membuat contoh dan beberapa contoh situs-situs. Lagi-lagi kondisi biografi kita, kondisi paleogeografi kita, rupanya juga banyak mempengaruhi terhadap proses atau banyak berperan terhadap proses migrasi manusia modern awal. Jadi ketika kita berbicara tentang kapan sih sebenarnya manusia modern awal itu menyebar di seluruh Asia Pasifik ini, itu Indonesia tampaknya sangat berperan penting. Karena apa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, akan melewati Kepulauan Indonesia ketika migrasi terjadi hingga mencapai Oseania. Di sini ada beberapa situs-situs yang saya ambil dari beberapa literatur. Cuma di sini ada Masjid Bibi, ada Malakunanja II yang sekarang disebut Masjid Bibi. Hasil dating terakhir itu 65.000 tahun indikasi sebagai kedatangan manusia modern. Sedangkan di Indonesia itu kita belum ada satupun yang secara anatomis itu ditemukan dengan umur yang di sebelum 50.000 tahun. Kecuali akhir-akhir ini pada tahun 2017, Kira Westaway membuat dating tentang gigi manusia modern yang dari lidah air yang ada di Sumatera Barat. Yaitu diperoleh umur sekitar 73.000 sampai 63.000 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya masih ada tarik ulur tentang masalah ini karena ada yang konteksnya belum jelas ya. Tapi minimal ini sign yang cukup bagus bahwa kemungkinan Indonesia memang berperan sangat penting dan kemungkinan kita bisa memiliki informasi tentang manusia modern yang paling awal hadir di kawasan Asia Oseania ini. Dan informasi dari lidah air juga memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia modern ternyata bisa inland begitu jauh dari pantai. Jadi selama ini kita banyak berasumsi bahwa kemungkinan mereka hanya menghuni kawasan-kawasan yang terbuka, menghindari landscape yang tertutup karena manusia bukan tipikal yang nocturnal creature. Jadi ini sampaikan untuk menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia dalam konstelasi merekonstruksi atau menelusuri jejak-jejak persebaran manusia modern awal di kawasan ini. Nah, sebagaimana saya coba masuk ke Liang Bua sekarang dari perspektif yang berbeda. Jadi, karena Pak Jatmiko sudah menyampaikan panjang lebar tentang apa yang ditemukan di Liang Bua. Jadi, sebagaimana Pak Jatmiko sampaikan tadi, bahwa pada tahun 2003 memang kita menemukan rangka manusia yang memiliki banyak karakteristik dan anatomi yang cukup unik, ya. Dan kemudian kita publish di jurnal ilmiah Nature pada tahun 2004 sebagai spesies baru Homo floresiensis. Pada saat itu kita mendeskripsikannya hidup dalam rentang waktu hingga 18.000 tahun yang lalu. Dan diduga telah mampu membuat peralatan batu yang cukup canggih atau sophisticated stone tools. Dan bahkan kemungkinan juga sudah mulai mengenal api. Untuk itu, tidaklah mengherankan jika sejak saat itulah Liang Bua menjadi sorotan dunia ilmu pengetahuan dan juga media, walaupun kondisi semacam ini juga masih terjadi sampai sekarang ketika kita publikasi hal-hal yang baru dari situs Liang Bua hingga tahun kemarin kita juga masih publikasi. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman media akan semakin aktif untuk bisa berkomunikasi dengan kita karena kita hampir tiap tahun kita publikasi hal yang baru. Ya, dan ada beberapa yang mungkin cukup signifikan berkaitan dengan
berkaitan dengan effort kita untuk merekonstruksi atau menelusuri persebaran manusia modern. Namun demikian, walaupun ada informasi banyak seperti itu, 17 tahun sekarang ini telah berlalu sejak Homo floresiensis ditemukan. Dan kami telah belajar banyak tentang liang buah beserta konteksnya secara lebih mendalam. Dan pada kenyataannya, tidaklah semua yang kita pelajari secara mendalam saat ini itu mendukung atau cocok dengan apa yang telah kami pikirkan atau kita publish sebelumnya. Khususnya berkaitan dengan geokronologi liang buah, termasuk Homo floresiensis sendiri, dan karakteristik artefak batunya, dan juga berkenaan dengan apakah benar sih kemungkinan bahwa Homo floresiensis telah mengenal api. Semuanya itu memiliki implikasi yang sangat besar berkenaan dengan geokronologi liang buah secara utuh beserta Homo floresiensis, dan juga isu tentang kapan sih sebenarnya manusia modern awal itu telah menginjakkan kakinya di Flores. Mari kita coba kita ikuti beberapa slide berikutnya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih baik. Sejak 2007 tadi Pak Ako sudah menyinggung juga bahwa ekskavasi di liang buah telah diperluas dan mencakup beberapa kotak penggalian yang dan di beberapa lokasi yang berbeda, dari belakang, di rear chamber, di bagian tengah maupun bagian di depan. Dan ternyata banyak hal penting yang berkenaan dengan kompleksitas depositional dari liang buah itu semakin jelas, yang pada akhirnya telah membawa kami untuk kemudian merevisi stratigrafi dan kronologi liang buah yang pada tahun 2016 kita publish di Jurnal Nature. Jadi ini pada tahun 2016, jadi kita mencoba untuk memperbaiki apa yang kita bisa lakukan hingga sampai tahun 2016. Nah, apa yang kita perbaiki adalah berkaitan dengan kunci stratigraphic unit. Jadi salah satu kunci stratigraphic unit atau kunci dalam memahami sekuen atau urut-urutan stratigrafi di liang buah, ya, itu terletak pada keberadaan lapisan hasil letusan gunung api. Mungkin teman-teman dari geologi sudah familiar dengan hal ini ya. Tapi mungkin ada baiknya saya jelaskan satu persatu. Jadi di sini di liang buah ada 8 tephra yang berbeda. Sampai tahun 2016 itu kita bisa mengenali ada 8 jenis tephra yang berbeda. Yang pertama adalah tephra 1 yang diendapkan di liang buah sekitar 60.000 tahun yang lalu. Sedangkan yang termuda adalah tephra 8 yang paling atas ini, ya. Yang paling atas ini yaitu yang berumur sekitar 12.000 tahun yang lalu. Kemudian akan tetapi tephra-tephra yang muda, yaitu yang dari tephra 6, 7, dan 8 ini, beserta sedimen di sekelilingnya, secara tidak selaras, ya. Nanti teman-teman yang dari geologi bisa memberi masukan apa istilah yang tepat. Kalau saya bilang, memang secara tidak selaras telah menumpang pada lapisan yang jauh lebih tua, yang mencakup atau yang terdiri dari tephra-tephra yang lebih tua, yaitu tephra yang tua itu tephra 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, bahwa pertanggalan radiokarbon terhadap sampel arang yang berumur antara 13.000 dan 20.000 tahun yang lalu, jadi di sini, yang pada awalnya digunakan untuk menentukan lapisan yang mengandung Homo floresiensis, ini sebenarnya berasal dari lapisan jauh lebih muda di atasnya. Ya, karena kita salah interpretasi. Karena sejak itu kita mengextend kotak penggalian sehingga kita jadi tahu,
oh ternyata bukan seperti ini. Sehingga jelas bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan umur lapisan Homo floresiensis yang sebenarnya. Sebaliknya, semua tulang-tulang Homo floresiensis, ya, dan juga beberapa tulang-tulang fauna endemik seperti komodo, stegodon, marabostorch, dan vulture, itu berasal dari lapisan bawah, lapisan di bawah Tevra 1 dan berumur antara 100.000 sampai 60.000 tahun yang lalu, yaitu di sini, yang ada warna hijau muda ini. Ini adalah yang sering kita sebut Homo floresiensis bearing deposit, itu di situ, ya. Sementara itu, artefak batu yang kemungkinan masih berkaitan dengan Homo floresiensis beserta beberapa fauna endemik berumur antara 190.000 tahun hingga 50.000 tahun yang lalu. Karena apa? Karena ternyata masih ada temuan artefak batu dan fauna itu di antara ini, Tevra 1 dan Tevra 3, ya. Jadi di atasnya, tapi sudah tidak kita temukan tulang-tulang Homo floresiensis lagi. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa ini kemungkinan berkaitan dengan Homo floresiensis. Karena memang tidak kita temukan Homo floresiensis. Jadi mari kita lihat berikutnya, lebih dekat tentang ketidakselarasan lapisan tersebut. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Tevra 1 itu ini, ya, yang kuning-kuning ini, agak fuse ini, dan juga Tevra 2, yang keduanya berumur 60.000 tahun yang lalu. Dan deposit di bawahnya sama-sama telah dipotong oleh geological event atau ya kita bilangnya tererosi lah ketika sungai Buai Racang yang ada dekat Liang Bua itu overflow sampai ke Liang Bua dan kemudian ditumpangi ya oleh sedimen yang jauh lebih muda yang antara lain terdiri dari Tevra 6, 7, 8, yang keduanya baru cukup baru sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sayang ini Tevra 6 nggak kelihatan di sini. Jadi pada bagian ini masih ada kesenjangan deposit yang berumur antara 60.000 dan 20.000 tahun yang lalu. Dan inilah kenampakan yang lebih luas dan lebih dalam dari dinding kotak penggalian yang sama tadi sebagai artinya yang sama dengan yang slide sebelumnya, tapi ini lebih dalam karena kita ambil dari kedalaman sekitar 6,5 meter di kotak 15 dan 16. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari kedua lapisan yang cukup signifikan karena perbedaan umurnya sekitar 40.000 tahun. Yang satu 100.000 sampai 60.000 tahun pada Homo floresiensis bearing deposit dari ya kita simpelnya bilang lapisan Hobbit atau lapisan Homo floresiensis. Dan yang kedua adalah lapisan infill sedimen atau ya yang lapisan yang datang belakangan, tapi secara vertikal itu memiliki kedalaman yang sama. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita akan terkecoh dengan ini, ya. Ini sama ini kalau kita menggali flat seperti ini sedang secara speed dipukul rata 10 cm 10 cm, kita tidak akan pernah bisa melakukan pembedaan antara yang tua dan yang muda. Kondisi yang sama juga terjadi pada kotak-kotak penggalian yang lain. Ini sebagai salah satu contoh, ini dari kotak 22 yang ada di sebelah baratnya, di bagian ke arah tengah gua. Ini adalah contoh ketidakselarasan dari beberapa unit-unit saligrafi yang menjadi kunci. Ini kita lihat bahwa beberapa fragmen Tevra yang masih utuh, patahan yang masih utuh, itu terendapkan atau terdeposisi bersama-sama dengan lapisan yang masih muda. Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah Tevra 5, Tevra 4, cuma T3 dan juga ada 3 dan 2. Jadi ini memang ada kondisi disturb dari lapisan pan aslinya, sehingga seolah-olah itu digaruk gitu loh untuk hilang.
Dan ini adalah tetra 8 dan 7 seperti yang tadi dilihat. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi setelah kita melakukan revisi stratigrafi dan kronologi dari Homo floresiensis di liang buah? Ya, justru revisi tersebut ternyata telah membawa kita, kami-kami ini menyadari bahwa kepada suatu pertanyaan kunci berikutnya yang perlu kita jawab. Misalnya gini, apa sebenarnya yang terjadi di liang buah sejak 50 ribu tahun yang lalu hingga awal Holosen sekitar 11 atau 12 ribu tahun yang lalu, ya. Karena di sini kita tidak temukan manusianya apa, karena udah nggak ada Homo floresiensis, sudah nggak ada fauna endemik lagi. Dan juga pertanyaan kedua misalnya, apakah deposit deposit arkeologis sejak 50 ribu tahun yang lalu ini hingga awal Holosen ini itu merupakan hasil aktivitas manusia modern awal. Ini kan intriguing question bahwa jangan-jangan karena Homo floresiensis nggak ada, jangan-jangan manusia modern udah ada di situ dong. Kan seperti itu pertanyaannya. Jadi memang suatu hal yang cukup sulit. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kunci yang berasal dari kita sendiri, dalam beberapa tahun terakhir ini kita menelisik lebih dalam pada rentang waktu yang krusial ini, antara 50.000 sampai awal Holosen. Termasuk membuka kotak-kotak baru di bagian belakang gua. Ya. Dan kami menemukan fakta bahwa lapisan stratigrafinya relatif preserve dengan baik, tidak mengalami banyak gangguan, tidak ada erosi yang berarti. Sebagaimana kotak-kotak gali yang tadi saya perlihatkan di slide sebelumnya. Di samping itu, kita pada saat yang bersamaan, mulai 2014, kita juga melakukan analisis yang lebih spesifik dengan beberapa teman-teman yang mempelajari tentang geoarkeologi. Dengan dalam sini kita melakukan analisis micromorphology. Jadi untuk mengetahui lebih detail tentang komponen yang ada di dalam sedimen di liang buah. Jadi kita membuat penelitian juga tentang micromorphology. Dan slide-slide berikutnya adalah memperlihatkan secara ringkas beberapa publikasi dan juga analisis bukan terbaru, tapi analisis yang kita lakukan kemudian, yang kemungkinan dapat memberikan gambaran lebih jelas antara Homo floresiensis dan juga manusia modern awal yang ada di Flores. Yang pertama adalah hasil dari analisis micromorphology yang sudah kita publikasikan bersama-sama pada tahun 2017. Ya. Hasil analisis micromorphology menunjukkan adanya bukti perapian atau pembakaran atau anthropogenic burning dalam lapisan yang berumur antara 41.000 hingga 24.000 tahun yang lalu. Dan di sisi lain, tidak satu pun ya subunit yang ada di lapisan Homo floresiensis memberikan evidence atau bukti adanya perapian atau pembakaran. Dengan demikian, kita cenderung berpendapat bahwa perapian atau pembakaran ataupun anthropogenic burning ini adalah hasil aktivitas manusia modern awal di liang buah sejak 40-an ribu tahun yang lalu. Namun demikian, kami tentu saja menyadari bahwa tidak akan cukup bukti yang bagus. Bahwa kami harus lebih yakin, dan untuk lebih meyakinkannya, kita perlu bukti-bukti tambahan yang lebih definitif. Misalnya, ketemu spesimen manusianya yang betul-betul mencirikan manusia modern atau anatomically modern humans. Dan bukti selanjutnya adalah dari artefak batu. Sebagaimana tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Jatmiko, diberikan contoh-contohnya, dan juga
seperti apa yang telah kita publikasikan bersama-sama sejak 2009 dulu, bahwa artefak batu di liang bua sebagaimana secara umum memiliki kesamaan antara lapisan bawah dan lapisan atas. Jadi, terutama berkaitan dengan, aspek teknologi dasar, ya, baik yang ada dari lapisan Homo floresiensis maupun dari lapisan atas hingga sampai ke Holocene. Oleh sebab itu, jelas tidak ada cara langsung untuk membedakan antara artefak batu mana yang dibuat oleh Homo floresiensis, dan juga mana yang dibuat oleh Homo sapiens, setidaknya berdasarkan pada aspek teknologi dan proses pembuatannya. Namun demikian, ada perbedaan nyata, ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi bahan batuan yang digunakan untuk pembuatan artefak batu yang dikaitkan oleh Homo floresiensis dan dikaitkan dengan Homo sapiens. Sebagaimana kita lihat dalam chart ini, ada 3 unit stratigrafi yang berumur 190.000 tahun hingga 50.000 tahun yang lalu, yaitu unit 1A, 1B, dan 2. Ya. Bahan baku artefak batunya didominasi oleh tufa kersikan, ya, seperti dibilang Pak Akot tadi, kemungkinan memang berasal dari reolitik, tapi walaupun kita masih perlu analisis petrologi atau mineral yang lebih detail lagi, ya. Sedangkan pada lapisan Holocene, yaitu dari unit 8A, 8B, dan 8C, artefak batu pada umumnya dibuat dari bahan rijang atau chert. Dan yang menarik lagi, jika kita melihat unit stratigrafi yang berasal dari 47.000 hingga 11.000 tahun yang lalu, dari unit 4, 5, dan 6 di sini, itu pola distribusi bahan bakunya adalah sama seperti yang terlihat pada lapisan Holocene yang dilakukan oleh Homo sapiens, dan tidak seperti yang terlihat pada lapisan Homo floresiensis. Nah, evidence yang ketiga adalah sebagaimana tadi telah disinggung juga oleh Pak Jatmiko tentang banyak ditemukan penguburan manusia modern tapi di Holocene akhir dan juga di bagian lapisan atas yang kanan, yang berumur kurang dari 3.000 tahun. Tapi dari hasil penelitian Profesor Siono sebenarnya ada satu pertanggalan yang berkaitan dengan manusia modern yang kita dating ulang tahun 2001 dan 2004 itu memperoleh umur 8.000 tahun dan merupakan bukti rangka manusia modern yang betul-betul modern tertua yang ada di Flores atau di liang buah secara spesifik dalam literatur, ya. Dan kemudian menangani masalah ini selama beberapa tahun terakhir, kami telah menemukan beberapa spesimen manusia, ya, terutama pada sejak tahun 2015, 16 hingga tahun kemarin, berupa gigi dan fragmen tengkorak yang berasal dari fase yang berbeda. Dan hasil dating yang kita peroleh adalah 18.000 hingga yang tertua itu 46.000 tahun yang lalu. Dan semuanya ini gigi-gigi sedang kita analisis dan semuanya mengarah kepada morfologi manusia modern, ya. Namun demikian, saya mohon maaf, saya bisa menampilkan di sini karena saat ini masih dalam proses analisis di laboratorium dan juga dalam proses analisis lebih detail. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berbagi informasi tentang evidence fisik dari manusia modern yang kita temukan di liang bua sekitar 46.000 tahun yang lalu. Kemungkinan ini menjadi bukan missing link sebenarnya perantara awal ketika Homo floresiensis hilang, kemudian inilah yang datang. Dengan demikian, dengan teman-teman tadi, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti perilaku, setidaknya berkaitan dengan
bukti penggunaan api, tentang preferensi pemilihan bahan baku, dan juga temuan gigi-gigi manusia modern akhir-akhir ini menunjukkan bahwa manusia modern telah hadir di liang buah paling tidak sejak 46.000 tahun yang lalu, ya. Dan ini telah memperkecil gap yang tadinya sini cukup panjang antara 50.000 tahun hingga awal Holocene, ya. Namun demikian, analisis komprehensif dan mendalam terhadap temuan-temuan arkeologis liang buah masih sangat diperlukan. Dan mengingat kita masih banyak masih ada kesenjangan sekitar kira-kira 3.000 tahun ya di sini, ya, antara 50.000 dan 47.000. Walaupun ini memang banyak diisi oleh tephra, tapi di beberapa sektor ini ada banyak deposit yang kemungkinan bisa memberikan informasi tentang antropogenik sedimen di sana. Jadi gap kecil ini memang sampai sekarang belum kita jawab. Tapi paling tidak kita sudah mulai bisa memberikan gambaran bahwa manusia modern sudah ada di liang buah sekitar 46.000 tahun yang lalu. Dan itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya mengakhiri presentasi saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak termasuk National Geographic yang telah mendukung jalannya acara ini, dan juga beberapa pihak telah mendukung penelitian liang buah. Ada beberapa lembaga yang berkait, yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, tentu saja Universitas Wollongong, Lakehead University, dan pemerintah daerah Manggarai, serta liang buah tim yang dari masyarakat setempat, yaitu dari Teras, Golomanuk, dan juga Pire. Dan tentu saja beberapa mahasiswa Indonesia yang selalu berkenan untuk berpartisipasi dalam penelitian liang buah, juga teman-teman dari Balar, terutama dari Balar Bali, yang selalu ambil bagian dalam penelitian liang buah. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Mungkin saya mau bertanya terkait yang penjelasan barusan ini ya. Kan ada penelitian terbaru, dan apakah itu akan mengoreksi umur si Homo floresiensis, Pak? Kalau Homo floresiensis sudah final, jadi sudah kita publikasikan 2016, sejauh ini belum ada perubahan. Jadi tetap masih 100.000 tahun yang lalu hingga 60.000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita menggunakan angka kan biasanya yang tua dulu baru yang muda, karena yang muda itu kan mendekati ke arah kita sekarang. Jadi masih tetap 100.000 sampai 60.000 tahun yang lalu sampai sejauh ini. Justru yang jadi fokus kita sekarang adalah post dari Homo floresiensis ini. Jadi setelah 50.000 tahun yang lalu sampai ini tuh betul-betul kita pengen meyakinkan manusia modern yang kita temukan sekarang ini, karena sifatnya masih fragmentaris. Jadi kita masih menemukan baru gigi, tapi memang intak langsung, karena sejak beberapa tahun yang lalu temuan semua kita plotting, walaupun gigi tikus, tulang-tulang kecil kita plotting dengan total station, jadi tidak ada yang lolos satupun. Semua kita plotting, kita coba untuk kembalikan pada posisi stratigrafinya. Sehingga kita mencoba untuk kita memang pelan-pelan, sudah beberapa tahun sekali, udah beberapa tahun ini kita risetnya memang sangat lamban ya. Jadi pelan-pelan sekali. 1 bulan itu kadang-kadang kita hanya bisa turun 1 meter, kadang-kadang kurang dari 1 meter, karena kita betul-betul mencoba untuk secure. Karena banyak aspek dari liang buah yang cukup kompleks, yang perlu penanganan yang lebih spesifik, dan juga memerlukan kajian dari bidang-bidang yang lain. Dan saya berharap mudah-mudahan yang akan datang banyak teman-teman dari geologi, banyak teman-teman dari geoarkeologi, dan juga dari paleobotani maupun paleozoologi, agar bisa atau dari zooarkeologi, agar bisa berkecimpung juga ambil bagian dalam penelitian liang buah. Artinya minimal untuk analisis yang hal-hal yang spesifik. Mungkin itu Mas Yohan. Baik, terima kasih Pak Thomas. Jadi memang dibutuhkan ini ya, sinergi antar disiplin ilmu untuk menuntaskan misteri di liang buah ini Pak ya.
Ya betul. Ini mungkin ada tambahan lagi ya. Ambil contoh kayak sekarang kita juga perlu. Mungkin tadi saya lihat ada Mas Dida ya yang dari Geologi Bandung dan ada Mas Ruli juga. Beliau ini adalah geolog-geolog muda yang cukup bagus dan cukup senior juga sekarang kalau salah. Itu cukup handal. Artinya siapa tahu bisa membantu berkaitan dengan diaphragm, berkaitan dengan vulkanisme. Karena ternyata kita harus menyadari bahwa banyak sekali sesar arkeologi yang senantiasa berkaitan dengan vulkanisme. Ya, kita tahu situs yang terkenal yang ada di Afrika di Laetoli, yaitu adanya footprint dari manusia Homo erectus apa itu saya lupa. Itu footprintnya itu ada di dalam tufa vulkanik, ada dalam abu vulkanik. Dan kita temukan di Shoah Basin yang ada di Flores Tengah juga sama. Itu temukan manusia kerdil seperti Homo floresiensis, kemungkinan ancestornya dari Homo floresiensis yang ada di Liang Bua itu sampai 1 juta tahun, dan itu berkaitan dengan aspek materi gunung api. Artinya apa? Banyak hal yang perlu kita uraikan, bukan hanya gunung api. Terus kemudian hal yang menarik lagi adalah apakah kemudian dengan perubahan lingkungan yang cukup ekstrim ya di kala late Pleistocene ini menyebabkan Homo floresiensis dan binatang-binatang endemik lainnya punah, atau mereka hanya hijrah ke daerah lain yang kemudian kita belum tahu. Dan dalam waktu yang bersamaan kita tahu bahwa manusia modern sudah wandering, sudah berkelana di Asia kepulauan ini, sudah bahkan sampai di Australia sudah sekitar 65.000 tahun yang lalu, walaupun belum ditemukan fisiknya, tapi minimal secara perilaku behavioral culture-nya sudah kita temukan. Jadi ada kemungkinan perlu kita detailkan tentang kondisi lingkungan seperti apa. Oh, umpamanya dulu stegodon yang besar karena dia cenderung browser, dia makannya di atas karena pohon-pohon besar, kemudian lingkungan kolaps menjadi savana, dia harus berubah menjadi grazer, menjadi makan rumput, sehingga mungkin menjadi sebuah pressure untuk beberapa binatang yang hidup di Flores. Dan demikian juga dengan manusianya. Kalau binatang buruannya, binatangnya itu kolaps, otomatis manusianya juga akan kesulitan untuk melakukan itu. Karena ya walaupun tidak semuanya manusia itu makan daging atau makan ini, tapi kalau lingkungan kolaps atau perubahan ekstrim, tentu saja sumber daya juga akan berkurang. Depletion dari sumber daya akan cepat sekali berkurangnya. Mungkin itu Mas Yuhan tambahannya.